Menurut ini udah lumayan oke ya. Ini untuk bordirnya dia jadinya ngefull gini, ngefull. Jadi kayak pet-petan bordir, bukan bordir biasa. Karena kalau bordir biasa biasanya cuma di bagian ininya aja, nggak ada hitam-hitam outline-nya kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian merasa gambarnya kurang maksimal, kalian bisa new chat aja daripada kalian tulis-tulis di bawahnya, karena nanti takutnya dia masih nge-save memori yang gambar sebelumnya, dan itu sering banget terjadi. Nah, ini menurutku udah better teman-teman, udah better gitu ya. Nah, untuk gambar satunya aku udah sempet generate juga dan hasilnya seperti ini. Kalau buat aku pribadi, aku kurang suka karena Oke, untuk cara yang ketiga, kalian bisa menggunakan aplikasi atau software namanya tuh Drawing Embroidery Effect. Nah, caranya gimana? Yang pertama, kalian harus download dulu untuk software atau aplikasinya. Dan ini so far yang aku tahu hanya ada di PC atau di laptop gitu ya. Dan untuk linknya aku taruh di deskripsi, kalian bisa langsung cek. Kemudian yang kedua, kalian nanti harus punya namanya Corel untuk merubah file kalian itu menjadi SVG gitu ya. Oke, langsung aja kita coba untuk Drawing Embroidery Effect ini teman-teman. Oke, jadi untuk tampilan aplikasinya itu seperti ini ya. Drawing Embroidery Effect. Nah, ini filenya seperti ini nanti untuk tampilannya dan caranya seperti apa. Jadi yang pertama, kalian bisa pakai Corel atau Adobe Illustrator, itu juga bisa. Gimana caranya merubah filenya itu jadi SVG gitu. Nah, di sini aku udah menyiapkan tadi ya desainnya seperti ini, Nah, untuk caranya kalian ini harus diekspor dulu, di Ctrl E aja. File kalian itu kalian ekspor menjadi file SVG gini ya. Kalian klik aja di sini, terus kalian rename lagi Neko 1 gitu atau Neko 2 gitu ya. Oke. Nah, setelah keluar ini, yang kalian lakukan adalah kalian bisa setting untuk ukuran yang bakalan kalian pakai nanti mau berapa kali berapa gitu ya, untuk lebar dan tingginya. Ketika udah, kalian oke aja teman-teman. Nah, setelah file kalian udah jadi SVG ya, nih ya SVG, kalian masuk ke Drawing Embroidery Effect-nya. Nah, kalian import di sini, kalian masukin aja file yang mau kalian proses gitu ya. Filenya harus SVG ya, sekali lagi. Bentar. Oke, ini kita open. Nah, ekspor filenya kalian terserah mau taruh di mana gitu ya. Misalnya seperti ini. Nah, untuk settingannya DPI-nya kalian harus 300 supaya hasilnya itu nggak ngeblur gitu ya. Untuk fabric type-nya terserah selera kalian bisa coba-coba mau heavy, normal, bla bla bla. Setelah itu kalian oke. Dan hasilnya seperti ini. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Ini udah nggak ada background lagi, udah clean teman-teman. Seperti ini bisa kalian lihat. Untuk bordirannya ini kalau misalnya di reelnya ini pakai yang bahan twill ya, bordir twill. Nah, ini terlihat real karena kalau misalnya kita bordir betulan atau bordir asli itu biasanya ada benang-benang yang kayak jerawut-jerawut gitu ya. Ini ya, ada sambungan-sambungannya. Nah, seperti ini. Ini menurutku good gitu, bagus banget teman-teman. Nah, untuk hasil yang kedua tadi, sayangnya entah kenapa warna hitamnya itu hilang teman-teman. Nah, jadinya tuh seperti ini teman-teman. Ini udah aku coba dari beberapa kali dan hasilnya masih tetap sama. Aku udah pakai heavy, yang normal, yang light biasa, itu tetap hasilnya seperti ini. Jadi nggak tahu ya, dan aku sendiri nggak ngerti apakah ini cuma di file ini aja untuk desain seperti ini atau desain-desain yang lain. Tapi aku coba-coba di desain yang lain beberapa kali sebelumnya, garapan dari customerku tadi itu oke-oke aja. Nah, ini nggak tahu anomali gitu. Jadi kalian bisa coba-coba sendiri. Kalau misalnya hasil kalian nggak maksimal ya kalian solusinya mungkin nanti akan aku kasih tahu di metode yang keempat nanti. Itu udah pasti perfect banget teman-teman. Oke. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Kalian bisa cek. Menurutku ini dari yang gratis itu yang paling better teman-teman, daripada yang ChatGPT dan Gemini tadi teman-teman. Sekarang kita lanjut metode yang terakhir, yang keempat. Let's go. Oke teman-teman, jadi cara yang terakhir di sini adalah menggunakan Photoshop Beta. Nah, kalau yang ini berbayar cuy.
Jadi Adobe itu, kalau misalnya kalian belum tahu ya, Adobe itu kan selain punya Photoshop yang biasa, itu mereka juga ada namanya Photoshop Beta. Nah, fitur yang viral sebelumnya dari Photoshop Beta itu adalah Harmonize, teman-teman. Yang dimana AI-nya itu bisa menggabungkan lebih dari satu objek di satu gambar dengan halus banget, teman-teman. Nah, sekarang di updatean terbaru dari Photoshop Beta itu ada namanya parametric filter kalau nggak salah ya. Nah, caranya seperti apa? Langsung aja kita masuk ke Photoshop Beta-nya. Nah, untuk tampilannya dari Photoshop Beta itu seperti ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih belum tahu, ya kurang lebih hampir sama kayak Photoshop pada umumnya. Gitu. Dan caranya itu gampang banget. Kalian tinggal masukin aja file kalian yang pengen kalian bordir tadi. Nah, filenya seperti ini. Kemudian kalian filter, parametric filter. Terus kalian pilih efek embroidery atau bordir di sini. Kalian klik aja. Dan untuk raw-nya seperti ini, ya. Untuk mentahannya seperti ini. Nah, caranya supaya lebih smooth lagi, lebih bagus lagi, itu kalian resolusi kalian pilih ultra aja. Oke, masih belum ya, masih belum kelihatan nih. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah number of color. Jadi desain kalian ini ada berapa warna gitu ya. Di sini maksimal 8. Ini kita coba untuk, ini aku lupa ya berapa warna ya. Kayaknya 5 kayaknya. Nah, semakin kalian kurangi warnanya, itu akan otomatis dia menyesuaikan, teman-teman. Oke, 6 lah ya. Nah, untuk density-nya atau kerapatannya itu kalian bisa, kalau aku sih lebih suka mentokin aja gitu ya. Dan hasilnya seperti ini. Gitu ya. Kalau dirasa masih banyak yang warna-warna yang mungkin nggak perlu kalian pakai, kalian bisa kurangi lagi warnanya. 5 warna misalnya. Oke, kuningnya hilang kalau jadi 5 warna. Jadi 6 warna, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita geser lagi ke bawah. Untuk embroidery style atau style dari bordirnya, kalian bisa setting nih. Di sini mau fill outline atau jadi outline doang. Kita coba ya. Fill atau outline. Nah, jadinya seperti ini. Dan ini memang kalau misalnya kalian cetak bordir itu memang ada efek seperti ini. Kalian bisa request kayak gini gitu di tukang bordir. Atau kalian pengen outline-nya doang yang dibordir seperti ini. Tengahnya nggak dibordir, itu juga bisa, tergantung selera kalian. Kalau aku sih sukanya yang fill aja. Untuk thickness ini, nah ini untuk benang-benangnya. Ini kalian, kalau settingan aslinya kan 0,5 nih. Nah, seperti ini. Untuk tebalnya itu jadi lebih tebal, kalian bisa atur juga di sini. Kemudian kalau buat aku imperfectionnya 0,25 ini udah bagus banget, karena kalau misalnya kita tambah-tambahin itu jadinya kayak gini. Jadi terlalu gede-gede gitu benangnya. Jadi kita balikin lagi ke 0,25 aja. Ini settingan menurutku udah paling bagus lah. Enaknya di sini kalian bisa mengatur setiap warna itu mau di model bordiran yang kayak gimana. Nah, di sini ada satin, twill, dan split. Untuk satin kayak gini tadi ya, standar kayak gini. Kalau misalnya kalian pengen twill, jadinya seperti ini. Ini yang berubah apa anjir warnanya? Oh, warna hitamnya kalian bisa ganti. Kemudian kalau color yang kedua ini kita coba dulu. Oke, warna ungunya. Nah, ini kan kelihatan nih warna ungunya karena kontras kan. Kalau itu kan terlalu samar gitu. Kalian bisa pakai twill, satin, atau split. Nah, split tuh kayak gini, lebih tebel. Jarak benang-benangnya gitu loh. Mungkin twill aja ya. Twill segala macam kayak gini. Orientation ini bisa dibilang arah jarumnya gitu ya. Kita coba ya. Ini kan seperti ini ya. Kita coba 45%. Nah, ini lebih ke bawah gitu ya, 45% ngikutin. Kemudian color yang ketiga, ini kalian bisa setting juga. Mau diganti warna, mau diganti efek seperti apa. Twill ya. Ngikutin yang kayak atas tadi segala macam. Kalian bisa setting sendiri, sesuaikan sama ya preferensi kalian mau seperti apa gitu ya. Kalau udah selesai, ya udah tinggal kalian save aja. Tapi yang perlu kalian perhatikan di sini adalah bagian pinggir-pinggirnya, cuy. Nah, ini saranku, kalian harus namanya itu gedein dulu area kanvasnya, teman-teman.
Caranya itu kalian klik di sini ya. Nah, ini kalian klik semua teman-teman di shift ya. Kemudian kalian masuk namanya itu ke image canvas size, canvas size ini kalau misalnya kalian bingung kalian pakai senti aja. Ini kalian gedein 1 cm atau 2 cm untuk area luarnya. Ini aku buat misalnya 41 ya. Di sini 46. Nah, di sini kan jadinya dia ada spare, teman-teman. Nah, ini bawah atasnya kan nggak ke crop, samping-samping juga aman. Dan ini langsung aja kalian save ke PNG. Dan hasilnya seperti ini. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Ini untuk menghemat waktu ya. Ini aku udah sempet bikin juga karena produk ini udah aku jual, teman-teman. Jadi ya sekalian aku ngasih ke kalian tutornya. Nah, untuk hasilnya seperti ini yang warna ungu tadi ya. Nah, ini bisa kalian lihat di sini untuk detail-detailnya. Ini bener-bener dari ketiga metode yang lainnya ini paling the best kalau buat aku pribadi. Kayak gini. Kemudian yang satunya, nah ini udah aku mockup ya. Aku masukin mockup jadi seperti ini. Kemudian yang kedua seperti ini hasilnya. Gambar yang satunya ya. Nih, gokil cuy. Ini aku masukin ke mockup jadinya kayak gini. Gimana menurut kalian? Oke, jadi aku baru ingat kalau cara yang Photoshop Beta ini ya, pakai Photoshop Beta ini ada kelemahannya teman-teman, yaitu di desain-desain yang punya tulisan yang kecil gitu ya. Contohnya kayak gini. Nah, di sini yang jadi PR adalah di bagian warna kremnya itu kan buat tulisan-tulisan tuh ada warna krem ya, yang melingkar sama yang di bagian bawah. Karena ini tulisannya warnanya sama-sama krem, jadi yang di bagian bawah ini kan dia proporsinya lebih kecil. Dia ikut overall dari tulisan yang di atas. Untuk tulisan yang di atas menurutku udah bagus banget. Cuma imbasnya adalah di bagian bawahnya. Dia jadi ikutan tebel-tebel kayak gitu. Dan jadinya kurang oke kalau buat aku pribadi, teman-teman. Ini kalian bisa lihat ya, aku kasih tampilannya seperti ini. Masahiro Tora X Daruma. Bawahnya itu ada tulisan Masahiro. Aslinya tuh filenya seperti ini. Ini aku compare ya. Aku kasih tahu ke kalian file asli sama file yang udah dibordir. Nah, ini PR banget. Mungkin solusinya kalau misalnya kalian pengen pakai Photoshop Beta ini, usahakan bisa dibilang warna tulisan itu kalian bedain supaya kalian bisa nyeting tuh yang tadi di sebelah kiri kan. Kalian bisa setting sendiri ketebalannya mau seperti apa segala macam. Itu lebih enak teman-teman. Kalau misalnya jadi satu kayak gini, itu PR banget. Nah, mungkin minusnya ada di situnya aja sih kalau dari Photoshop Beta ini. Nah, kalau kalian sendiri dari keempat cara tadi, menurut kalian yang paling bagus yang mana? Kalau buat aku, prefer overall ya Photoshop Beta itu udah the best banget. Untuk beberapa orderan di tempatku yang request pakai efek bordir seperti ini, itu aku menyarankan pakai Photoshop Beta gitu. Tapi kalau misalnya mereka bawa file sendiri, itu lebih enak buat kita gitu yang ngerjain. Kenapa aku suka Photoshop Beta ini? Di satu sisi untuk hasil jelas gitu ya, udah HD juga karena pemprosesannya itu tidak terkompres sama proses apapun gitu ya. Jadi langsung lewat satu aplikasi aja, yang dimana dibandingkan dengan pakai ChatGPT atau Gemini tadi yang perlu 2-3 kali step, itu menurutku bakalan lebih mengkompres si filenya tersebut. Walaupun udah kita rescale tadi ya, kita udah upscale tadi, tapi tetap hasilnya kurang maksimal. Itu kalau buat aku pribadi. Nah, tapi kalau buat kalian yang mungkin nyari yang gratisan mas, ya aku prefer pakai yang cara ketiga tadi, pakai software drawing embroidery tadi teman-teman. Menurut kalian gimana? Atau kalian mungkin punya metode lain yang lebih bagus gitu ya? Kalian bisa komen di bawah juga biar kita bisa saling belajar bareng di sini. Oh ya, mungkin sekalian juga kalau misalnya kalian mau nyobain desain kalian dijadikan efek bordir kayak tadi pakai Photoshop Beta tadi ya, kalian bisa menghubungi WA dari Masahiro. Aku taruh nomornya di bawah. Biayanya gratis nggak bang? Cuy, ini aja softwarenya, aplikasinya aja, Adobe-nya ini aku bayar bulanan cuy. Ya, kalian bisa cek aja biaya bulanannya berapa atau tahunannya berapa. Kalian bisa browsing aja. Jadi aku cuma ngasih harga murah kok, nggak sampai yang mahal-mahal banget. Mungkin setara sama kalau misalnya kalian ngopi di ya kopi-kopi keliling gitu ya, di kopling itu. Cuma 15.000 aja per desainnya. Aku akan buatkan ke kalian efek bordir yang
seperti tadi gitu ya. Atau buat kalian yang mungkin mau nyoba bikin DTF di tempatku juga bisa. Dengan minimal 6 pieces aja itu udah bisa aku settingin free ya untuk efek bordir seperti ini. Free. 6 pieces tadi mau 6 desain aku kasih free kalau misalnya kalian ngerjakan di tempat kita. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga membantu dan thank you guys for watching. See you on next video. Bye bye. Of misfortune and disorder, the chaos of confusion bridges the gap between reality and fiction. I understand, seem illogical when faced with instinct terrible and unreached defining whether we're a savior or the slave. Fight or flight, right or wrong, these are the decisions we are faced with. Is there a right choice in any situation?